Kebayang nggak sih ada bisnis yang bisa cetak jutaan dolar, tapi yang jalanin cuma satu orang? Dulu mungkin kedengarannya mustahil banget ya kan? Tapi sekarang AI lagi ngubah total aturan mainnya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana teknologi ini ngebentuk kelas jutawan baru dan gimana caranya kamu juga bisa ngebangun mesin kekayaan otomatis kamu sendiri. Kutipan ini tuh bukan cuma cerita motivasi biasa, ini bukti nyata. Bukti kalau dari titik paling bawah sekalipun, asal punya sistem yang tepat, sistem yang bakal kita bahas sebentar lagi, sukses yang luar biasa itu bukan lagi cuma mimpi di siang bolong. Dengerin deh pertanyaan ini. Mungkin beberapa tahun lalu jawabannya jelas, nggak mungkin. Tapi sekarang, ini bukan lagi cuma sekedar angan-angan. AI bener-bener ngubah segalanya. Bikin satu orang bisa ngebangun dan ngelola bisnis dengan skala yang tadinya butuh satu tim besar. Jadi gimana caranya? Ayo kita cari tahu. Nah, ini dia nih kuncinya. Sukses di tahun 2026 dan kedepannya itu bukan lagi soal kerja lebih keras, tapi soal ngebangun sebuah wealth flywheel. Coba bayangin deh sebuah roda raksasa yang sekali kamu dorong, putarannya bakal makin kencang dengan sendirinya. Itulah yang mau kita bangun bareng-bareng. Oke, setiap mesin yang hebat itu butuh pondasi yang super kokoh. Jadi kita mulai dari yang paling fundamental dulu, segitiga pendiri. Coba deh sekarang jujur sama diri sendiri, jawab 3 pertanyaan ini. Pertama, domain, apa sih yang kamu kuasai? Kedua, depth, sedalam apa kamu nguasain itu? Dan ketiga, distribution, gimana cara unik kamu buat nyampein keahlian itu ke orang lain? Kalau salah satu dari 3 ini udah lampu hijau, kamu udah siap. Kalau ketiganya lampu hijau, wah langsung tancap gas aja. Nah, ini nasihat yang krusial banget. Passion atau semangat itu emang bahan bakar yang luar biasa. Tapi jangan pernah jadiin itu satu-satunya kompas kamu. Bisnis yang kuat itu dibangun di atas keunggulan nyata. Sesuatu yang orang lain nggak bisa tiru, cuma modal semangat doang. Oke, pondasi kita udah kuat. Sekarang waktunya kita rakit mesinnya. Kita bakal pakai kerangka kerja yang namanya DREAM buat bikin semua proses bisnisnya berjalan otomatis dari A sampai Z. Lihat deh alur kerja otomatis ini, keren banget. Pertama, kamu pakai Apollo buat nyari calon pelanggan. Itu bagian demand. Terus, Brevo otomatis ngirimin email buat bangun hubungan. Dan Calendly ngatur jadwal meeting, itu bagian revenue. Begitu ada yang beli, Gumroad langsung ngirim produk digital kamu. Itu engine-nya. Nah, yang paling canggih, semuanya disambungin sama Zapier, yang jadi kayak lem perekat super. Bikin semua aplikasi ini kerja bareng tanpa perlu kamu sentuh sama sekali. Dan disinilah keajaiban ke flywheel itu terjadi. Ini tuh lingkaran setan, tapi yang positif. Makin banyak data pelanggan yang kamu punya, penjualan makin bagus. Penjualan yang bagus ngebangun reputasi kamu. Dan reputasi yang kuat, tentu aja bakal narik lebih banyak pelanggan baru secara otomatis. Roda itu pun mulai berputar dengan sendirinya. Oke, bisnis kita udah jalan, mesinnya udah berputar. Pertanyaan berikutnya, gimana cara melindunginya biar nggak gampang ditiru? Saatnya kita bangun benteng pertahanan yang tinggi. Pemenang itu nggak selalu yang lebih baik loh, tapi seringkali mereka yang mainnya beda. Contoh paling klasiknya, ya ini. Blockbuster, bisnisnya untung dari denda telat balikin kaset. Netflix datang dan ngelakuin sebaliknya. Mereka bangun seluruh bisnisnya justru dengan menghilangkan denda. Mereka nggak bersaing di arena yang sama. Mereka mengubah permainannya. Itulah inti dari counter positioning. Ada 3 strategi lain yang gak kalah ampuh. Pertama, bikin biaya peralihan yang tinggi. Yah, kayak ekosistem Apple gitu, yang bikin kamu mikir 2 kali buat pindah ke Android. Kedua, ciptain lingkaran pembelajaran. Kayak Spotify. Makin sering kamu pakai, rekomendasinya makin pas. Makin malas kan pindah ke lain hati? Terakhir, jadi raja di kolam kecil dulu. Kuasai satu desa sebelum kamu coba naklukin seluruh dunia. Dan yang terakhir, tapi mungkin ini yang paling penting, pergeseran pola pikir. Ini bukan lagi soal alat-alat canggih tadi, tapi soal bagaimana kamu melihat peranmu sebagai pendiri. Intinya begini, jadi pengusaha tunggal di era AI itu bukan berarti kamu harus jadi robot. Justru sebaliknya, dengan ngebiarin AI ngerjain tugas-tugas yang ngebosenin dan berulang, kamu justru dibebaskan untuk fokus pada hal-hal yang ya cuma bisa dilakukan oleh manusia. Jadi, ini dia fokus baru kamu. Pertama, ketelitian. Jaga standar kamu tetap tinggi. Kedua, hubungan. Bangun koneksi yang tulus. Dan ketiga, ketangguhan. Untuk terus bangkit lagi. Ingat, saat kamu jatuh, itu bukan kegagalan. Itu cuma pupuk buat pertumbuhan kamu selanjutnya. Coba deh, renungkan kalimat ini baik-baik. Kita sering banget lumpuh karena takut gagal.
Padahal, rasa penyesalan karena ngebiarin sebuah ide keren mati begitu aja tanpa pernah dicoba, itu rasanya bakal jauh lebih berat di kemudian hari. Jadi, setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Gak perlu kok membangun semuanya dalam satu malam. Cukup pilih satu alat AI, coba otomatisasi satu proses kecil, dan mulai hari ini juga. Jadi langkah kecil pertama apa yang bakal kamu ambil untuk mulai muterin flywheel kamu?